Halo teman-teman, saya hari ini mau membicarakan tentang tidak tahu dan sok tahu. Kita melihat bahwa semua dari kita ketika kita lahir hanya bisa menangis. Itu sudah alam, ya, sudah ciptaan daripada Tuhan. Tapi ketika dia bayi dan kemudian bertumbuh menjadi balita dan kemudian dia berumur, sudah waktunya bersekolah, tapi ketika dia mau masuk sekolah dia tidak tahu membaca, sehingga ada sekolah yang namanya SD, SMP dan juga SMA, ya kan, kita tentu tahu sampai ke perguruan tinggi. Nah, ketika SD kita ini tidak bisa membaca, makanya kita sekolah di sekolah dasar, sehingga kita bisa membaca abjad A sampai Z dan menggabungkan abjad dari A sampai Z sehingga menjadi sebuah kata atau arti dalam kehidupan ini. Ketika sudah SMP, ya toh, nah semua ketika SD dan SMP orang tidak tahu tentang matematika, maka dipelajari dari SD. Kemudian terus meningkat kepada SMA yang mungkin tidak tahu tentang kimia, fisika, dan segala macam pelajaran di SMA. Nah, kemudian pada waktu dia lebih spesifik lagi ketika dia belajar di universitas. Karena ketidaktahuannya, mereka semua belajar untuk supaya tahu dan mengerti kemana sih arah kehidupan ini sebenarnya yang dia harus miliki dalam kehidupan. Jadi ketika SD kita ini tidak bisa membaca, makanya belajar waktu SD merangkai huruf-huruf itu menjadi sebuah kata dan arti dalam kehidupan. Ketika SMP dia mulai berjenjang lagi, tambah sulit karena dia tidak tahu apa-apa. Tapi ketika tahu, maka semuanya itu mudah. Nah, ketika dia SMA dan juga lebih spesifik lagi ke mahasiswa, ke universitas, maka dia sudah mengetahui apa jalan arah kehidupan nantinya. Itu orang yang tidak tahu. Tetapi orang yang sok tahu juga terlalu banyak. Ya, juga terlalu banyak. Ada sebuah cerita di dalam satu pesawat, banyak penumpang, dan kebetulan pada saat itu ada seorang wanita yang mau ke belakang, ya, mau buang air kecil, tapi seketika itu pesawat mengalami turbulensi. Ketika mengalami turbulensi, ternyata mengganggu kepada penerangan atau cahaya yang ada di dalam pesawat. Ketika turbulensi, listrik itu lampu di dalam pesawat mati. Kemudian ketika sudah melewati turbulensi, ternyata ada seorang wanita dipangku, ya, oleh seorang laki-laki. Tapi ternyata pada waktu gelap, si wanita tadi yang mau ke belakang itu rupanya terkena akibat turbulensi sehingga dia jatuh ke pangkuan laki-laki di sebelah. Begitu terang lampunya, orang sudah menjas orang perempuan ini, anak perempuan ini yang tidak baik tentunya. Padahal dia tidak tahu. Padahal dia tidak tahu kejadiannya yang sebenarnya. Tetapi sudah kadung dia kadung dia melihat. Artinya dasarnya tidak tahu apa, kenapa, kok bisa seperti itu, tidak tahu kejadian itu. Tetapi kebanyakan orang saat ini melihat bahwa di atasnya sudah kejadian seperti ini. Maka dia mulai dengan nalarnya yang dia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, mulai menebak kiri, menebak kanan, dan semuanya. Ya, nah itulah yang saya bicarakan, yaitu tidak tahu dan sok tahu. Nah teman, itu sekarang banyak yang terjadi. Maka itu ketika Anda tidak tahu, Anda harus belajar. Tetapi ketika Anda tidak tahu, juga jangan sok tahu. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan
supaya kehidupan kita ke depan, kemanapun kita tetap dalam kedamaian. Salam perubahan dari saya, Mulyono Subroto, motivator perubahan, satu-satunya di Nusa Tenggara Timur.